Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, di sini kami dari kelompok EF 447 yang memiliki PBL dengan judul Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Produk dan Jasa. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Adis Nugraini dengan NIM 3312011-021, ada Elizabeth Berta dengan NIM 3312011-053, Daniel Zahari Rotera dengan NIM 3312011-059, dan saya Aditya Bagasa Putra dengan NIM 3312011-072. Yang pertama ada deskripsi umum yang dijelaskan oleh Daniel Zahari. Deskripsi umumnya itu aplikasi perhitung harga pokok produksi dan jasa merupakan aplikasi yang akan digunakan oleh jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam untuk melakukan perhitungan biaya pokok produksi dan jasa dengan menggunakan metode activity based costing dan job order costing. Metode penentuan rekrutmennya itu menggunakan metode System Development Life Cycle, di mana sistem ini adalah model yang mempunyai struktur yang dimulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sehingga tahap perawatan pada sistem informasi. Nah, kemudian yang pertama ada perencanaan dan analisis. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan dimodifikasikan. Yang kedua ada desain. Melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum dibuatnya kode. Yang ketiga ada implementasi. Di mana tahap ini di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat diubah menjadi kode-kode program. Yang keempat ada operation, di mana pada tahap ini tahap terakhir dari model waterfall. Selanjutnya ada functional requirement dan non-functional requirement yang dijelaskan oleh saya. Pada functional requirement ini, yang pertama melalui aplikasi ini kita dapat menghitung biaya pokok produksi pada manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Yang kedua dapat menginput jumlah bahan baku yang masuk serta mengetahui jumlah stok bahan baku yang ada. Yang ketiga dapat menghitung biaya bahan produksi sehingga lebih mudah mengetahui informasi produksi dan jumlah stok produksi. Yang keempat dapat menginput kode barang dan kode bahan yang sesuai pada saat produksi. Pada non-functional requirement, yang pertama pengguna login menggunakan username dan password yang sudah disimpan ke dalam database. Yang kedua sistem memastikan bahwa hanya akun yang sudah terdaftar pada sistem yang dapat melakukan akses. Yang ketiga, sistem ini menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, sistem ini dapat diakses melalui platform apapun selama memiliki perambahan web atau browser. Selanjutnya ada use case diagram yang dijelaskan oleh Elizabeth. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian use case yang kami buat. Pada aplikasi ini kami hanya mempunyai satu aktor, yaitu admin, di mana admin dapat melakukan login. Setelah login, admin dapat melihat data master, data produksi, data cost, harga pokok produksi, dan laporan. Untuk di bagian data master sendiri terdapat yang pertama ada input biaya overhead, yang kedua ada input bahan baku, yang ketiga input data tenaga kerja, yang keempat ada input aktivitas, dan yang kelima ada input aset tetap. Untuk di bagian data produksi terdapat input biaya bahan baku, yang kedua input produk, dan yang terakhir input harga jual. Pada data cost sendiri terdapat cost driver dan cost pool. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ERD. Di sini kami ada mempunyai 10 entity, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua ada aset tetap, yang ketiga ada tenaga kerja, yang keempat ada driver, yang kelima ada bahan baku, yang keenam ada cost pool, yang ketujuh ada cost driver, yang kedelapan ada biaya overhead, yang kesembilan ada form HPP, dan yang terakhir ada harga jual. Selanjutnya, untuk bagian desain interface akan dijelaskan oleh Adis Nugraini. Berikut ini adalah desain interface aplikasi kami, yaitu yang pertama ada for maintenance product, kemudian for maintenance aktivitas, selanjutnya for maintenance cost driver, selanjutnya for maintenance bahan baku, kemudian juga ada for maintenance golongan tenaga kerja,
Selanjutnya, from maintenance aset tetap. Selanjutnya, from maintenance biaya bahan baku. Selanjutnya, from cost pool. Kemudian, from cost driver. Kemudian juga ada from biaya overhead. Kemudian juga ada from HPP. Kemudian juga ada from harga jual. Selanjutnya ada laporan HPP. Kemudian yang terakhir adalah laporan biaya per aktivitas. Untuk kendala dalam penyelesaian proyek ini, yaitu kami kurangnya sinkronisasi waktu sesama anggota karena kerja, ada yang lembur, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.